Perkenalkan, nama saya Brima Revaldi PA, MPM 219310008, kelas AGTB, dengan judul Pembibitan Okulasi Tanaman Karet Klon GT. Di sini saya akan menjelaskan pengertian okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasa diambil dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Di Indonesia, pengadaan bibit karet klonal dengan cara okulasi masih merupakan metode perbanyakan terbaik. Hal ini karena tanaman karet yang berasal dari biji, meskipun dari jenis unggul, tidak menjamin keturunannya akan memiliki sifat baik seperti pohon induknya. Akibat terjadinya segresi dari hasil persalinan sendiri atau selfing dan atau siluang luar outcrossing dari genotip heterozigot. Oleh karena itu, keturunan yang berasal dari biji akan memiliki pertumbuhan dan produksi yang bervariasi. Untuk mendapatkan keseragaman dan mempertahankan sifat baik dari pohon induk, tanaman karet diperbanyak secara vegetatif dengan teknik okulasi. Okulasi merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman dengan menempelkan mata airtrace dari suatu tanaman ke tanaman sejenis dengan tujuan mendapatkan sifat yang unggul. Ada 3 macam teknik okulasi pada tanaman karet, yaitu okulasi dini, okulasi hijau, dan okulasi coklat. Ketiga teknik okulasi tersebut pada dasarnya sama. Perbedaannya terletak pada umur batang bawah dan batang atas, umur bibit siap salur, dan mutu genetik atau fisiologis yang dihasilkan. Berdasarkan sistem perbanyakan tanaman, proses produksi bibit karet sangat bergantung pada ketersediaan biji anjuran untuk batang bawah dan entres sebagai sumber mata okulasi. Tanaman yang digunakan sebagai sumber biji untuk batang bawah harus berasal dari kebun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Blok tanaman monoklonal dengan luas minimal 2 hektar setiap blok. 2. Tanaman berumur 10-25 tahun dengan kerapatan maksimal 500 pohon per hektar. Dan ketiga, area tanaman terpelihara dengan baik. Saat ini, biji yang dianjurkan sebagai benih untuk batang bawah berasal dari klon GT1, Afros 2037, BPM 24, PB 260, dan RRIC 100. Biji yang berasal dari klon LCB 1320, PR 228, dan PR 300 masih dianjurkan. Namun biji makin sulit didapat akibat populasi tanaman di lapangan semakin berkurang. Penggunaan biji yang berkualitas akan menghasilkan pertumbuhan batang bawah yang seragam, sehingga dapat mempersingkat masa tanaman belum menghasilkan 5-9 bulan. Hal ini berarti tidak semua biji karet dapat digunakan sebagai benih untuk batang bawah. Rekomendasi klon karet anjuran komersial yang dapat dikembangkan sebagai sumber kebun entres untuk periode 2010-2014 dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok klon penghasil lateks dan penghasil lateks kayu. Klon penghasil lateks terdiri atas IRR 104, IRR 112, IRR 118, IRR 220, PPM 24, PB 260, PB 330, dan PB 340. Sedangkan klon penghasil lateks kayu yaitu IRR 5, IRR 39, IRR 42, IRR 107, dan IRR 119. Klon-klon anjuran lainnya yang sudah dilepas seperti BPM 1, BPM 107, BPM 101, PR 252, PR 261, PR 300, PR 303, RRIM 600, dan RRIM 712. Kesimpulan, sejarah genetik dan fisiologis mutu bibit karet hasil okulasi dini tetap tinggi sehingga dapat menjamin laju pertumbuhan dan daya hasil tinggi. Walaupun secara fisik bibit mempunyai diameter tunas lebih kecil dibandingkan dengan bibit yang berasal dari okulasi coklat. Tersedianya air yang cukup untuk penyiraman, tenaga okulasi yang terampil, penyiraman entres yang tepat waktu maupun jumlah tenaga okulasi yang terampil merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan teknik okulasi dini. Waktu yang diperlukan untuk menyediakan bibit karet unggul sejak penyemaian biji hingga bibit siap disalurkan dengan teknik okulasi dini lebih singkat dan biaya pengadaan bibit lebih murah dibandingkan dengan teknik okulasi coklat.
Berdasarkan aspek teknis dan ekonomis, penyiapan bibit unggul karet dengan teknik okulasi ini layak untuk dikembangkan dalam skala luas sehingga dapat membantu mengatasi masalah dalam pengenalan bibit karet unggul. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah bicara atau ucapan yang kurang, sekian dan terima kasih.